Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Muhammad Tiga dengan NIM 1124007. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi perkuliahan mengenai struktur data tentang membahas tipe data abstrak, itu abstract data type yang sangat fundamental. Itu stack, queue, dan request. Di overview-nya kita bisa lihat bahwa ada stack, request, dan double-ended request. Jadi kita pelajari dulu apa itu stack, request, dan double-ended request. Stack itu di mana elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar, sedangkan request di mana elemen pertama yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Seperti antrian. Sedangkan double-ended request yang kan penambahan dan penghapusan di kedua ujung. Baiknya, selanjutnya langsung kita pelajari mengenai stack. Dalam sebuah stack biasa berisi objek yang dimasukkan dan dapat dihapus berdasarkan yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Sebuah pengguna bisa masukkan objek pada stack kapanpun, tapi boleh diakses atau dihapus yang terakhir kali ditambahkan. Jadi ada dua operasi yang menggunakan stack, yaitu push. Push adalah operasi menaruh elemen di atas tumpukan, sedangkan pop adalah operasi mengambil elemen teratas dari tumpukan tersebut. Jadi konsep Clifford diaplikasikan dalam sistem kita gunakan setiap hari. Seperti kita menekan tombol back di browser sebenarnya melakukan operasi pop pada stack yang menyimpan history menjelang web Anda. Saat kita mengetik cursor menemukan kesalahan, kita menekan Windows atau Ctrl Z, text editor menyimpan status web ketikan Anda dalam sebuah stack. Sini pada slide keempat itu pada umumnya sebuah stack itu dalam kaitannya memiliki dua metode, yaitu push dan pop yang sudah dijelaskan tadi, menambahkan elemen pada bagian atas stack dan menghapus dan mengembalikan tab elemen dari stack S. Jika tidak di error, berarti stacknya itu kosong. Sebelum kita memproses, kita menggunakan kontrak atau disebut abstract data type. Ada adalah spesifikasi mengenai operasi apa aja yang didukung oleh struktur data kita, tambah menunjukkan bagaimana cara kode internalnya ditulis. Untuk stack S, kita wajib memiliki push sebagainya, pop, dan seperti operasi yang di dalam sini. Ada push yang untuk menambahkan, pop untuk mengeluarkan, top mengecek di atas, empty untuk siap mengecek apakah itu kosong, dan then mengecek panjang atau jumlah dari sebuah stack. Selanjutnya kita menggunakan pola adapter design pattern untuk membahas stack adapter dan list pattern. Jadi ketika kita menggunakan pola adaptation seperti L8 beradaptasi sebagai push dan Lpop sebagai pop. Jadi
Jadi penjelasannya itu kita membuat struktur memori dari nol menggunakan alokasi isi pada kita, maka itu kita dapat memanfaatkan list array dinamis yang sudah diserahkan built-in menggunakan adapter dan Python. Itu teknik pemrograman di mana kita masih menembus terbuka interface dari sebuah kelas yang sudah ada list atau sesuai dengan terbuka yang kita inginkan. Ini list Python secara keseluruhan sangat cocok untuk dijadikan stack saat kita elemen ke atas. Kita cukup menambahkan paling akhir dari elemen tersebut, menambah elemen ke pucuk atau push sama dengan list upon, mengambil elemen dari puncak pop juga memiliki fungsi list pop yang secara asli maupun menunjukkan yang kanan terakhir. Ini adalah fungsinya dari Python sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah pemrograman mengenai stack abstrak. Jadi ini adalah kodenya. Yang pertama itu di sini sudah dilihat, di sini kita membuat sebuah kelas empty. Akses ini digunakan ketika pengguna mencoba mengambil data dari stack yang kosong. Jadi kita langsung ini kelas abstraknya. Jadi kita di sini ada isinya, tapi di sini kita kasih pass karena tidak ada variabel yang akan kita pakai gitu. Selanjutnya array stack. Kelas array stack ini dipanggil saat objek dibuat. Jadi pada di sini kita membuat list kosong sebagai tempat penyimpanan seluruh elemen yang berupa set data. Kemudian mengambilkan jumlah elemen dalam stack, memungkinkan pengguna untuk menggunakan fungsi len pada stack. Selanjutnya ini kita membuat fungsi len stack ini. Jadi mengembalikan panjang list. Jadi dengan menggunakan fungsi len ini kita bisa menghitung panjang list dari sebuah stack data. Selanjutnya pas juga fungsi mengenai def is empty. Jadi kita bisa menghitung, kita mengecek apakah dalam stack ini apakah isinya itu kosong tidak. Selanjutnya untuk push sendiri, di sini kita membuat fungsi push dengan menggunakan set data append. Jadi ketika kita append, kita mendapatkan elemen ke posisi paling akhir dalam list. Selanjutnya top, dengan menggunakan fungsi stop kita bisa mengecek jika stack kosong. Jika kita bisa mengecek elemen apa paling berada di paling atas. Selanjutnya pop, mengambil dan menghapus elemen teratas. Jadi kita bisa mengambil data dari stack kosong, pop tanpa indeks, dan menghapus elemen terakhir dari list. Selanjutnya ada juga def string. Jadi kita menambahkan string untuk menambahkan keterangan top. Sini adalah fungsi untuk memanggil program utama array stack. Asal kita dalam saja. Sini ada tombol penambah angka S plus 5, S plus 3. Kita jalankan, maka jadi stack length 2 5 3 top 3 stack SMT false, top 5 stack MC true. Jadi kita menggunakan tombol 3 SMT false, jadi pop 5 kita mengeluarkan sudah kosong, jadi isinya juga kosong, jadi aslinya true. F stop top limit stack is 9. Jadi gitu. Selanjutnya kita akan menganalisis array based stack. Dalam implementasinya dari top, jika itu kosong dan panjang fungsi adalah konstan, dalam waktu yang sangat buruk
01 adalah waktu untuk melakukan push dan pop jika itu bisa sebagainya. Jadi di sini berdasarkan operasi ini SPOP itu 01, SPOP 01 amortizer, space yang digunakan for a stack is on. Jika itu lebih efisien diperhatikan dalam constructor list dengan inisial panjang n lebih dari untuk memulai sebuah list yang kosong, dan append times jika keduanya mendekati run in on time. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan refreshing data using stack. Dalam sebuah kesepakatan dalam default protokol, sebuah stack bisa secara umum digunakan sebagai alat untuk mengembalikan sebuah data sequence atau sebagai contoh, ketika kita print file dalam sebuah reverse order, kita akan mengembalikan sebuah elemen menggunakan list, menggunakan sebuah stack. Reverse mengembalikan perintah itu mengakibatkan mengibatkan elemen kembali ke dalam sebuah stack. Langsung saja kita bahas saja kodenya sini. Kode dari yang ya. Kita buat file baru aja. Di sini kita pakai filenya reversing data using stack. Reversing Python. Tentu saja di sini pertama kita membuat fungsi def reverse file name. Nah, selanjutnya di sini kita membuat keterangan bahwa sini override menulis ulang write memberikan given file with its content reverse content file with its contents line by line reverse. Nanti kita buat sebuah array s besar sama array stack original file name. Ini kita buat for line in original as original terus ini original as push live line strip. Selanjutnya kita buat original plus baik. Selanjutnya kita membuat output sampean open file name while not s
is empty. Jadi tadi kita sudah buat sini programnya mengenai sebuah array basic stack implementation, sehingga kita buat sebuah program sebagainya. Dan di sini analyzing array basic stack implementation sudah kita bilang tadi ada fungsi pop dan sebagainya. Dan tentunya di sini kita akan menggunakan materi mengenai reversing data missing stack. Dalam sebuah kesepakatan dalam default protocol, sebuah stack bisa digunakan sebagai general tool untuk mengembalikan data dari sebuah sequence. Contoh, kita membuat print lines dalam sebuah reverse order. Kita membuat sebuah elemen menggunakan sebuah stack, memberikan sebuah perintah di mana elemen itu dikembalikan dalam sebuah stack. Diletakkan dalam sebuah stack. Selanjutnya kita akan membuat program mengenai reverse order saja. Di sini kita buat seperti ini, kita buat fungsi def reverse file name. Selanjutnya kita buat fungsi s dengan array stack saja. Ini kita buat original untuk membuat open file name-nya. File name. Selanjutnya kita buat sebuah looping for line. Dalam sebuah line kita buat line dari dalam original filenya. Original kita buat sebuah kondisi. Kita akan dari sebuah array kita push line restrict. Selanjutnya kita tutup original close. Setelah itu kita akan menulis ulangnya dengan konten berdasarkan perintah dari aturan LIFO. Selanjutnya kita buat variable output dengan kita buat di sini tuh kita membuat open file type reopening file breaks original. Jadi kita buat sebuah kondisi while not as jika sebuah stack itu tidak kosong, empty output itu outputnya bisa dikembalikan, bisa dihapus, restart name karakter. Selanjutnya kita buat di sini output close. Kita close lagi. Selanjutnya di sini adalah program utamanya line. Nah, di sini file kemudian kita buat open kita nama filenya itu initial.txt. Oke, kayaknya karena kita buat pasti harus ada namanya sih. File kita write jadi kita buat write line write I am going home titik and
file write I will be back. Today day is a holiday. Selanjutnya kita sini file close file close. Setelah itu kita sini pakai get initial.txt print selanjutnya reverse file initial.txt selanjutnya sini dasar lagi get initial.txt. Nah, kalau kita error karena ini harus kita buat teks lagi initial.txt initial.txt itu pemutaran file terminal. Ada yang error sini, kenapa kita pakai tanda seru nggak error? Coba kalau kita hapus tanpa sorry rusak dengan kita bisa ini dan kita running lagi. Array stack error, kenapa bisa error array stack? Yes, array stack kan bisa error. Kita ulang. 921 oh langsung ada di today is all day. Training error. Di reverse filenya kita running lagi. Coba tanpa ini tambah dulu. Sampai yang error dia ini sudah terbaca, coba jangan file ke dulu sama dulu. Artinya ada yang error di bagian sintaks ini, kita lewati saja. Langsung saja kita lanjutin materi tadi. Jadi setelah kita running tadi sudah berhasil, hanya di bagian perintah cut initial ini untuk reverse filenya itu ada kesalahan atau error. Jadi kita menghilangkan file ini, yang terjadi adalah
Pertama kan itu ada sebuah fungsi mengenai reverse file name dan sebuah array stack yang bernama dan sebuah s. Jadi pertama itu di perintah itu kita membuka file initial.txt. Setelah itu ada dua perintah write-nya, I'm going home dan today is holiday. Jadi ceritanya untuk kita dulu. Dan kayaknya selanjutnya ini di bagian initial text ini kita print baru yang kita print itu reverse file dari initial.txt. Jadi kita print itu kebalikannya dari file txt. Jadi yang I'm going home jadi yang terakhir, today is holiday jadi pertama. Jadi kita membalikan atau memutarbalikan isi dari sebuah file tersebut. Jadi selanjutnya kita akan jadi selanjutnya itu mengenai matching parentheses. Kita salin, kita update dulu. English to sorry, tidak. Jadi selanjutnya kita akan melakukannya menunjukkan tanda kurung. Jadi dalam materi ini kita melakukan pemindahan dari kiri ke kanan pada urutan masing menggunakan stack S. Jadi mau stack S, untuk setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita masukkan simbol tersebut ke dalam S. Stack S, setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita mengeluarkan simbol dari tumpuan S dengan asumsi S tidak pasang dan memeriksa apakah ini untuk pasangan yang valid dengan pembuka yang sesuai. Jadi kita mencapai akhir ekspresi atau pembuatan ekspresi cukup yang benar. Apabila sama adalah ekspresi nol. Ekspresi yang memiliki karakter and karakter akan melakukan panggilan plus dan panggilan K-pop namanya dengan nama tutup. Dengan terbatas yang mungkin memiliki ukuran terbatas C5. Jadi ini kita melakukan pencocokan tanda kurung. Jadi kita melakukan pemindaian dari original urutan yang asli menggunakan stack dari S untuk memvalidasi match mencocokkan grup dari sebuah simbol. Setiap kali kita menemukan sebuah simbol atau kita menemukan simbol pembuka, kita memasukkan simbol tersebut dalam sebuah stack. Dan setiap kita menemukan sebuah simbol penutup, kita akan mengeluarkan simbol tersebut dari stack jika asumsi S tidak kosong. Dan kita akan mengecek dalam sebuah form itu apakah valid pasangannya dengan valid pasangannya dengan simbol pembuka yang sesuai, jadi corresponding simbol yang sesuai. Jika kita meraih akhir dari sebuah ekspresi dan stack tersebut adalah kosong, maka original ekspresi atau originalnya akan dengan cara lengkap, cara kita coba jadi runtime is complexity is known. Jadi runtime itu kompleksnya adalah on. Ekspresi memiliki sebuah n karakter. Jika kita memanggil karakter n untuk memasukkannya dan karakter n untuk memanggilnya untuk mengeluarkannya, pemanggilan ini akan berjalan dalam on time. Kita memeriksa sebuah kemungkinan delimiter atau delimiters. Coba ini komputer lama jadi agak mulai guys. Delimiter itu pembatas. Jadi kita memilih pembatas yang mungkin setelah diperbaiki size-nya memungkinkan waktu yang konstan untuk perintah cin left right index share. Untuk kita pelajari secara lengkap, langsung saja kita buat programnya. Guys, kita buat programnya.
Sini namanya adalah matching.py. Langsung saja kita buat nama filenya, file matching.py. Nah, kita buat ini apa ini? Sudah buat coret tadi. Jadi selanjutnya kita akan buat sebuah fungsinya. Ini fungsinya sangat sederhana. Jadi pertama itu kita buat sebuah fungsi mengenai isMatched expr. Kayaknya ini betul agak salah sih. Expr. Sini langsung kita buat sini lefty sama dengan IT S dengan array state for C in expand seperti S if J in lefty S plus J and if J in righty if S empty return file S stop salah J in lefty if J in right if ST return false. Jadi if false bukan apa nih, false ini salah ini, false dia if righty index lefty index pop return false return is empty. Jadi ini kita buat program utamanya. Ini kita buat pertama expr 1 kemudian 5 tambah x kurang dengan y kurang 3. Selanjutnya kita buat lagi x per 2 ini tambah x kurang y tambah z pada printnya sih lupa print sini, kita print isMatched ke expr 1 jadi kita copy di sini dan setelah kita running, setelah kita kenapa array stack yang salah ini? Array stack atau kita buat array stack di kelas cowok. Coba kita panggil begini array stack mana array stack. Kita buat aja kelas array stack aja.
ini udah terhubung semua di pertama tadi udah karena ada listriknya matching berapa panggilannya nggak ada di share panggilnya dari yang seluruhnya. Sebentar. Ada lagi nggak? Iya. Sekarang is much the smart much is much
Ih, udah. Oh, jadi ini errornya. Pertama itu kita tidak membuat sebuah resteknya. Yang selanjutnya ini for each inspiring juga. Jadi kita bilangkan kasusnya adalah jadi true dan false. Jadi maaf atas lama sekali kita cari soalnya. Jadi kita lanjut ke materi matching touch up in mark box. Jadi di sini dia kita tengah tadi di sepeda kira-kira sini kita transfer saja. Kode di samping kan tentukan stack dalam bahasa stack itu dalam dokumen HTML awal ini dalam dokumen HTML. Jadi di sini akan dalam HTML. Jadi selanjutnya ini kita memeriksa di samping ini menunjukkan tumpuan stack dalam memeriksa tag yang cocok dalam HTML. Jadi ini kita memeriksa tag yang cocok dalam sebuah kode HTML. Sehingga kita ini sudah buat tadi kodenya, kita lebih cepat saja. Di pertama itu kita running dulu supaya kita tahu prosesnya. Kita running dulu. Sabar. Jadi true. Kenapa ini true dalam pengecekan HTML? Ini. Jadi pertama itu dalam sebuah kodenya itu dia pertama fungsinya itu dia memeriksa find dalam kutip kurung dan membuat fungsi kondisi while j-nya itu tidak sama dengan -1, dia akan memeriksanya. Dan semua kondisi ini akan sesuai dengan ini gitu. Dan di sini jika kondisi ini cocok dengan HTML yang contoh HTML-nya, maka dia cuma cocok maka hasilnya adalah teksnya cocok. Baik, selanjutnya dia sini antrian dalam coba sini kita translate aja lebih jelas. Jadi tidak kira-kira masuk dia tuh. Oh jadi itu adalah ya sedekat sebuah dalam sebuah stack sebuah antrian itu mengoleksi beberapa objek yang akan dimasukkan dan dihapus berdasarkan prinsip first in first out. Sebuah elemen bisa ditambahkan kapan saja, tapi hanya sebuah elemen yang telah berada di antrian paling lama yang bisa telah lama berada dalam antrian yang bisa dihapus. Jadi sampel contohnya seorang menunggu untuk masuk dalam sebuah partai, jadi dalam sebuah taman. Jadi yang kedua jadi sebuah ponsel diletakkan oleh customer service center. Jadi sini pertama itu yang berdasarkan sini tiketnya dia paling pertama yang bisa masuk itu.
Kalau ini paling pertama masuk diarahkan ke customer versi pertama, jadi ketika pertama masuk dia diarahkan, dan ada lagi yang masuk dan customer pertama itu masuk diarahkan ke customer kedua gitu. Dan pokoknya ada 3 customer di ketiga, yang lainnya itu harus menunggu, dan setelah customer paling pertama itu selesai dan keluar, jadi gitu langsung diarahkan ke customer pertama lagi. Selanjutnya data type. Biasanya dalam sebuah antrian abstrak data didefinisikan dalam sebuah koleksi data yang menyimpan sebuah objek dalam sebuah antrian, di mana elemen tersebut dapat diakses dan deletion diakses atau dibawa dalam elemen pertama dalam sebuah antrian, dan elemen yang dimasukkan dikembalikan lagi ke belakang dari antrian. Dalam sebuah arti lain, Vivoro is mendorong conjecture. Orang jelas ya, bisa memakan supaya jelas apa yang kita maksud. Jadi ini ya. Jadi secara formal tipe data percaya menunjukkan koleksi menyimpan objek dalam urutan di mana aksi dan keampunan elemen dibatasi pada yang pertama dalam antrian, dan penyimpan elemen dibatasi pada bagian yang lain. Aturan Vivoro dilakukan pada bulan tersebut. Menambahkan elemen pada bagian belakang artian key, dimasukkan dan mengembalikan elemen pertama dalam key jika terjadi. Dalam sebuah kesepakatan kita masukin bahwa yang pertama kali dibuat itu itu kosong. Di sana tidak ada ikatan dalam kapasitas dan antrian. Elemen ditambahkan pada antrian bisa mempunyai tipe aktivitas apa. Jadi pertama ini dalam operasi ini kita tahu sini ini dia operasi menambahkan sebuah elemen dalam sebuah array stack. Jadi kita menambahkan elemen untuk bagian dada karena kita baru menambahkan jadi 5. Kita tambahkan lagi NC itu mereka bagian dada. Jadi kita tambahkan itu 5 dulu baru 3. Jadi kita mengeceknya panjang dari link ini dari stack ini 2, yaitu 5 dan 3. Kita mengeluarkan first in first out dari gitu. Jadi kita dequel lagi mengeluarkan, maka 5-nya itu dikeluarkan karena dia pertama masuk dan tersisa 3. Kita mengeceknya lagi jika itu kosong jadi false. Selanjutnya dequel lagi yang sisa 3 atau value-nya 3, jadi aslinya adalah kosong. Kita mengeceknya ini kosong, maka aslinya adalah true bahwa stack-nya itu kosong. Dan kita key dia error, dan kita menambah lagi NC7, maka arahnya bersih 7, NC9, 7 dan 9. Key first itu yang paling pertama masuk, jadi 7. Key NC4, jadi kita tambahkan lagi 4 dan kita memeriksa panjangnya itu 3, 794. Kita deki yang pertama kali masuk itu pertama keluar gitu. Selanjutnya sini ada array based implementation. Jadi kita menggunakan append untuk menambahkan elemen dalam akhir sebuah list. Kita menggunakan pop untuk menghapus elemen dari elemen pertama from the list saat dihapus. Di append sini menambahkan elemen di akhir list, dan kita menggunakan pop untuk menghapus elemen pertama dari list gitu. Di pop menghapus elemen pertama, di itu append itu kita menambahkannya ke paling akhir. Metode yang sama dalam sebuah implementation. Implementation of pop null implementation. Kita mengganti decode entry dalam sebuah array dengan referensi to null.
maintain sebuah ekspresi variable f to store the index of the element currently in the front of the Q01 runtime but OM space berikutnya. Selanjutnya di sini dia implementasinya kita coba terjemahkan lagi. Dia implementasi kedua metode yang sama untuk melakukan penggantian elemen value. Jadi kita mengganti entry yang dikeluarkan dari antrian dalam array dengan referensi canon. Pertahankan variable SPSF untuk menyimpan waktu eksekusi hal tetapi kebutuhan dengan lain antrian elemen yang kita akan simpan dalam array besar. Selanjutnya using array circularly. Kita menginginkan bagian depan dari antrian untuk dibawa ke bagian kanan dan mengizinkan konten dari antrian untuk memutar sampai ke belakang di bagian belakang array. Jadi bisa mutar, jadi ketika memulai ujung kita bisa memutarnya dan ke belakang tetap ya. Di sini ada Python implementation dia di sini terjemahkan dulu. Jadi secara internal kelas antrian memiliki 3 variabel instance yaitu data, size, dan front. Data single referensi ke instance display dengan kapasitas tetap. Size itu bilangan bulat yang mengakui jumlah elemen. Front itu bilangan bulat yang paling depan. Menyediakan lens untuk memeriksa panjang, empty untuk memeriksa kosong, face untuk menggunakan yang di depan, mutator empty untuk melakukan backing untuk menghapus, kayak gitu. Baik, selanjutnya ini kita bisa lihat bahwa di sini ada sebuah program mengenai array antrian array. Di sini ada fungsi init untuk mengambil item, fungsi lain untuk menghitung namanya, def is empty mengecek kosong, force itu melihat apa aja yang di depan, dq untuk menghapus, empty untuk menambahkan, resist untuk mengubah ukurannya, string untuk menambahkan sebuah teks. Misalnya sini di sini kita sudah buat tadi kodenya, sorry. Lebih cepatnya guys, sudah 1 jam atau sudah mau update, kita lebih langsung running aja. Ini kode yang kita buat berisi semua materi tadi dari saya sampai. Jadi fungsi pertama itu kita print 5700 gitu, kita buat tulisnya dan sebagainya. Lebih jelasnya sudah aja kodenya nih, apa aja. Jadi sini dia pertama dia memprint sebuah key-nya, print key array dari key tersebut. Arraynya itu berisi 579, 00 dan 00 tersebut. Panjang arraynya itu sendiri 8 dan 1234, 5678 dan 10 untuk terisi. Removability time kita menghapus 5 terakhir itu 5792, 5792 5 kali itu 7. Jadi kita menghapus 5 dan 7 dan isinya ada dengan 926 dan kita memaksa panjang lagi dia tersisa 6 panjangnya. Menambahkan dan menghapus sebuah elemen. Index pada elemen is added to the queue. Daring sebagai resign the queue gitu, syncing underlying array. Jadi ini syncing underlying array. Kita akan menganalisis sebuah array based on Indonesia. Jadi dalam operasi kerja itu mappingnya dan 01, 105, 1.
Ini double analytical, jadi dalam sebuah aplikasi back or double analytical is artian dimana suatu data mensupport penghapusan dan penambahan penghapusan desain dalam kedua front and the back of the queue, penambahan dalam penyisipan dalam depan dan belakang dari sebuah artian. Dalam the of data type ada dia first, at last, the first, the last, the first, the last, sebagainya. Implementasinya jadi kita spike 5 at first, 3 at first, 7 the first, 7 3 the first itu 7 the late 5 the last 5 the lende 2 sebagainya. Ini di Python modulnya dan sebagai macam operasinya. Dan kesimpulannya kita mempelajari mengenai ADT, start, request, and case. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.